Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jelas. ya baik Pak Kiai, untuk memulai Mutiara Pagi edisi hari ini bisa mungkin diawali dengan penjelasan terkait tema amalan di bulan Ramadan. Iya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara Pagi kali ini saya akan membicarakan tentang atau membahas tentang amalan-amalan yang utama di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita sebagai umat Islam akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang haus akan amal-amal ibadah gitu ya, orang-orang yang hidupnya selalu menumpuk-numpuk pahala, selalu memperbanyak kebaikan, insya Allah mereka begitu datang Ramadan merasa bahagia gitu ya, merasa senang. Kenapa sih kok kalau Ramadan datang senang gitu ya? Padahal kita tuh mau capek gitu, mau dapat tugas capek gitu. Tapi kok kenapa bisa senang? Nah ini ya. Jadi jawabannya gampang. Karena hati ini kalau orang-orang beriman berasal dari Allah gitu ya. Maka ketika diiming-imingi dengan hal-hal yang sifatnya dari langit, maka senang, jadi tertarik gitu ya. Wa idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wasufidatus syayatin. Apabila datang Ramadan maka dibukalah pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Surga itu kenikmatan bagi orang-orang beriman. Jadi anginnya saja itu sudah merasa nikmat. Maka orang-orang beriman itu dengan datangnya Ramadan itu luar biasa nikmat. Karena apa? Ya sudah nyetrum surganya itu. Beda dengan bukan orang-orang beriman atau orang beriman yang masih lemah imannya gitu ya. Puasa itu merupakan satu tantangan gitu ya, atau juga merupakan satu beban berat gitu ya. Itu orang-orang munafik. Maka bagi orang yang beriman, puasa itu ibarat hujan, ibarat hidup setahun tidak pernah hujan. Ketiga gitu ya. Begitu datang hujan satu hari, maka merasa menjadi tenang, nyaman, dan tumbuh-tumbuhan juga pada hidup gitu ya. Nah itu ibarat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ibaratnya hujan.
1 bulan ya bisa menghidupkan kemarau 11 bulan. Artinya apa? Umat Islam selama 11 bulan dua salah, dua dosa, banyak kekurangan, ikut akan disiram dengan 1 bulan Ramadan. Artinya akan diampuni dosanya. Ya, ibarat hati ini diibaratkan tanaman. Ada yang bagus, begitu Ramadan datang, maka biji itu menjadi subur. Begitu juga ada biji yang sudah lama kering, nggak kena air, hampir mati. Begitu datang Ramadan, kesiram air Ramadan, dia tumbuh subur gitu ya. Ada juga yang sudah tidak bernyawa, maksudnya sudah lumpuh gitu ya. Biji salak itu sudah lumpuh. Tapi begitu kena hujan, kena Ramadan, maka hati itu menjadi segar gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa kalau bulan Ramadan tuh ada pengaruh besar gitu ya. Orang yang tadinya malas baca Quran, kalau sudah Ramadan dia rajin gitu ya. Orang yang malas sholat tahajud kalau datang Ramadan rajin. Ada perbedaan gitu ya. Di bulan Ramadan tuh ada perbedaan. Orang yang medit sekalipun kalau datang Ramadan dia ujug-ujug dermawan. Nah, itu orang yang dapat hidayah, orang yang dapat siraman Ramadan. Ya. Futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niron. Dibukalah pintu surga, artinya kenikmatan batin. Sementara orang berbuat maksiat malas. Kenapa? Karena pintu nerakanya ditutup. Setan dibuang. Nah, gitu loh, ya. Jadi yang tersisa itu ada hati nurani saja di dalam diri manusia itu. Bagaimana kalau ada orang di Ramadan dia berbuat maksiat, sholat jarang, puasa enggak, maksiat ngaku Islam. Katanya setan itu dicangcang, dibuang ke laut. Tapi toh masih ada orang yang berbuat dosa. Oh, maka jawabannya gampang. Berarti itu bukan setan dari jin yang menggoda, tapi setan dari dirinya sendiri. Karena setan itu ada dua, ada minal jinnati, ada minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang yang bulan Ramadan itu tetap berbuat maksiat, itu sebenarnya bukan dari setan yang bersifat jin, tapi dirinya sendiri itu sudah berbentuk setan. Manusia tapi hatinya setan. Nah, oleh karena itu saya percaya, saya yakin para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, orang-orang yang punya hati biji-bijian yang subur, begitu datang Ramadan menjadi segar gitu ya. Rumput-rumput juga menjadi segar gitu semua. Nah, itu karena Ramadan itu ibarat hujan 1 bulan menghujani kemarau 11 bulan. Oleh karena itu apa amalannya apa gitu ya. Nah, amalan di bulan suci Ramadan itu ya semua bagus ya semua. Tapi yang paling utama itu adalah 3 hal saja. Yang pertama membaca Al-Quran. Nah, ini amalan yang paling terbaik ya. Karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, maka kita perbanyak membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis lain, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran. Surga rindu kepada 4 golongan, diantaranya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Lah, membaca Al-Qurannya nggak bisa belajar di bulan suci Ramadan. Belajar Al-Quran. Sebulan belajar di masjid, di musola, di kiai, mumpung Ramadan. Yang belum bisa baca Quran, ayo pada belajar. Ya, sekarang itu sistem belajar Al-Quran itu sudah macam-macam itu ya. Ada Iqra, ada Qiraati, ada juga yang pakai pena, begitu ditempelkan bunyi huruf. Itu sekarang sudah tidak ada alasan jadi orang bodoh. Karena sekarang sudah canggih. Isin belajar ning wong urip, ya belajar ning Google gitu ya. Yang penting digurukan kalau sudah bisa.
Itu. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka ada double pahala. Satu, double memuliakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turunkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pahala ganjarannya dilipat gandakan. Kalau yang biasa di hari-hari biasa bukan Ramadan, satu huruf dibalas oleh Allah 10. Seperti alif lam mim, yaitu ada alif, ada lam, ada mim. Itu berarti ada 4 huruf, berarti cuma 40 derajat. Kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 100%. Jadi satu huruf akan dibalas dengan 1000 derajat, 1000 kebaikan. Tuh luar biasa ya, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari gitu ya. Apakah itu hari Rabu? Apakah itu hari Kamis? Itu yang disebut hari Syak gitu ya. Jadi kalau hari Rabu berarti hari Syaknya hari Selasa. Kalau puasanya Kamis, hari Syaknya hari Rabu gitu ya. Tergantung ini aja ru'yah. Maka insya Allah pemerintah kita ru'yahnya hari Selasa. Kalau hari Selasa ru'yahnya habis maghrib. Kalau sudah terlihat hilal, ya, hilal dengan komar itu beda ya. Kalau komar itu segelondong, kalau hilal tuh ya bulan sabit gitu. Dia muncul tanggal 1 berapa derajat gitu. Nah, terlihat yang bisa melihat orang-orang ahli falak atau orang-orang ahli astronomi gitu ya. Makanya di dalam kitab Safinah kita wajib puasa ketika bisa melihat hilal sendiri. Misalnya ada orang pinter gitu ya. Dia bisa melihat hilal. Ya bagi dia wajib puasa. Kemudian lapor ke negara. Negara merespon orang ini. Betul kamu melihat hilal? Betul. Ada berapa saksinya? 2. Ya sudah sah. Maka diumumkan oleh pemerintah. Nah jadi wajib puasa itu bisa dari ijtihad sendiri melihat hilal. Bisa juga dari pengumuman pemerintah setelah pemerintah itu ada laporan dari masyarakat. Nah di Indonesia ini kita alhamdulillah bukan satu orang saja. Kalau mau isbat itu semua ulama, semua ormas dikumpulkan jadi satu, suruh melihat. Sudah terlihat belum bulannya? Oh belum terlihat karena mendung gitu ya. Belum terlihat karena air lautnya naik gitu ya. Ya sudah, kalau belum terlihat genapkan saja Sya'bannya jadi 30 itu loh ya. Maka kalau Sya'bannya 30 berarti pasti puasanya itu hari Kamis. Berarti Sya'bannya 30. Kalau puasanya hari Rabu berarti Sya'bannya 29 gitu ya. Berapa derajat? 2 derajat aja ya sudah masuk saat tanggal 1 gitu. Nah itu jadi sumu li ru'yatikum atau fal yasum. Barang siapa yang melihat bulan maka dia wajib puasa. Nah setelah ru'yat maka setiap provinsi masang teropong bintang terlihat biasanya di pinggir laut gitu ya. Oh sudah di Laut Eretan misalnya sudah terlihat tanggal 1. Berapa derajat? 2 derajat. Siapa saksinya? Ini gitu. Ya nggak apa-apa, itu sudah sah gitu ya. Kalau seandainya, kalau belum ada yang melihat ya nggak usah, berarti diikmalkan gitu ya. Berarti diikmalkan Sya'bannya 30. Berarti Ramadan tanggal 1. Jadi bulan suci Ramadan itu ya akan membawa berkah rahmat bagi kita semua. 1, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Yang kedua sholat taraweh.
atau sholat malam yang diawali dengan tarawih. Karena tarawih itu khusus sholat yang ada di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya besar gitu ya. Kemudian apalagi sholat tahajud ya, sholat tahajud dengan apa? Dengan sahur. Nah, itu termasuk amal-amalan yang paling mulia di bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi mut'imul ji'an, apa? Sodakoh untuk orang-orang yang puasa, memberi makan kepada orang yang puasa, artinya orang yang lapar gitu ya. Oleh karena itu kita di dalam bulan suci Ramadan ini, apa yang kita punya kita persembahkan untuk Ramadan. Punya ilmu, ayo ajarkan kepada masyarakat, dakwah. Para ustadz di kampung-kampung ya, ngisi kultum, kuliah 7 menit, ngisi kutil, kuliah 3 menit, itu bagus. Sedekah ilmu gitu ya, walaupun sedikit tapi akan diganjar oleh Allah besar. Yang punya uang, keluarkan uangnya. Ya, untuk apa? Takjil. Wah, buka puasa satu masjid itu, misalnya kita memberikan makan kepada orang yang buka puasa di masjid itu, maka ganjarannya semasjid itu akan datang kepada kita. Kita dapat ganjaran dari orang yang satu-satu masjid itu ya. Maka mumpung bulan suci Ramadan, ayo kita siap-siap dari mulai sekarang. Apa yang kita punya. Kemudian apalagi? Hafizul lisan, menjaga lisan. Ya, jadi kita kalau bulan Ramadan itu lisannya dijaga, aja nyanyi beli jelas, ngomong-ngomong yang beli karuan, ya, karena akan mengurangi pahalanya ibadah puasa. Maka bagi orang-orang yang suka ngomongnya jorok, suka ngomongnya frontal, suka ngomongnya tidak ada artinya, lebih baik tidur. Maka puasanya orang tidur itu orang tidur itu puasanya saja dapat pahala ya. Kenapa? Ya itu daripada ngomong gak bener, maka perbanyaklah tidur. Itu daripada melek ngecaprak beli jelas ya. Maka hafizul lisan, asal niat menjaga lisan, daripada saya ngomongin orang, ngomong gak jelas, tidur aja lah gitu. Nah itu. Kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya ibadah puasa. Ada berapa sunnah ibadah puasa itu? Ada 3 ya. 1, ta'jilul fitri. Kita kalau mau buka puasa tuh tidak boleh, saya mah nanti sholat isya aja, bukanya nggak boleh. Disunahkan tuh buka aja dulu ya. Disunahkan oleh Nabi air segelas dengan kurma ganjil 1, 3 atau 5 gitu ya. Itu sunnah itu. Sekarang nggak ada kurma, bohong. Kurma sekarang pirang-pirang. Yang murah, yang mahal ada. Ya, jangan ngomong tidak ada. Di Indonesia banyak kurma juga, pohon kurma. Ya, itu sunnah Nabi gitu ya. Namanya ta'jilul fitri. Karena apa? Karena puasa juga memperhatikan kesehatan. Jangan sampai puasa gaya, puasanya kok dibuka jatah sholat tarawih. Bisa semaput, bisa kelenger, beli mangan-mangan. Ya, maka diusahakan ta'jilul fitri. Kemudian yang kedua, apa sunnah puasa itu? Sunnah puasa itu takhirus sahur. Buka disegerakan, sahurnya akhir-akhiran saja. Aja bis sholat tarawih sahur. Ya, wetengnya kempong mana nggak suka-suka. Sahurnya jam 4. Pas gitu, selesai sahur sampai sikat gigi, imsak. Nah itu. Jadi pagi hari, siang hari habis duhur masih wareg. Wetengnya masih bisa bertahan. Tapi lamun sahur entas tarawih, biar mangannya rong piring, esuk ke kempong mani. Itu artinya Islam itu agama yang adil, memperhatikan kemanusiaan, gitu loh, ya. Kemudian yang ketiga, tarkul hajri.
Yang ketiga, disunahkan kita tidak banyak ngomong yang tidak ada artinya. Ngobrol ngalor ngidur, ngetan ngulon, isinya ngerasani wong sejen, isinya judulnya beli jelas, udah ditinggalkan ya, itu sunnah. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya, atas awalannya atau mukadimahnya untuk Mutiara Pagi edisi kali ini.